ajari, talqinkan seseorang menjelang kematiannya dengan la ilaha illallah. Jadi nggak ada lagi pemahaman keyakinan kepanjangan, nanti nyangkut la ilaha mati dia. Kepanjangan ganti saja dengan Allah, Allah, Allah. Nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talaki, bimbing, ajarkan dengan la ilaha illallah. Nah, sebelum praktek, sekarang pikirkan dulu nih siapa sang camatnya yang akan balik. Calon mati. Yang tua siapa Isa. Ya. Tapi mati kan enggak berdasarkan urutan umur, ya. Bukan berdasarkan daftar urut kata Pak Ujang Al-Mahfud, tapi berdasarkan daftar calon. Talqin jamaah rahimakumullah diperintahkan dalam situasi meninggal normal di rumah sakit, di rumah kita sendiri. Bahkan kalau ada orang yang jatuh di motor sudah terjangkit yang parah, kita talqinkan. Asal orang itu tidak menampakkan kekafirannya. Nggak ada kalung salib. Oh, orang ini yakin Ustaz Islam. Ya, kalau orang kecelakaan di jalan sudah pojotan ini dia talqinkan. Nah, jamaah rahimakumullah, proses talqin ini yang pertama adalah pelakunya, orang yang mentalqin ini orang yang paling dekat dengan sang calon mati. Ingat ya, sudah kita bahas kemarin. Mati itu kata yang mulia dalam agama kita. Yang pakai iftitahnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Jadi kita selama ini banyaklah apa ya? Karena di doktrin dari zaman sekolah dulu mati itu kasar. Padahal kita tiap hari kita mengucapkan kalimat kata-kata mati. Dan mati di Al-Quran diulang-ulang berpuluh-puluh kali. Ya kasar itu mampus. Nah, sang camat calon mati yang mentalkinkan orang yang paling dekat dengan sang camat, hubungan kekerabatannya paling dekat. Kalau kita, istri kita boleh, anak-anak kita boleh, ke orang asing. Kalau nggak ada orang terdekat boleh. Kenapa harus orang terdekat yang mentalkinkan? Karena dia paling familiar, paling kenal dengan suara orang. Kenapa harus begitu? Karena sang camat dalam tekanan yang dahsyat tadi, dalam kengerian, kesedihan, ketakutan, kesakitan, kepayahan campur baur jadi satu. Jadi kalau orang asing suaranya dia nggak kenal, maka orang yang paling dekat dengan dia, yang punya hubungan kekerabatan. Kalau nggak ada, oke, boleh orang lain yang catatannya adalah dia orang yang taat kepada Allah, minimal 5 waktunya nggak tinggal lagi. Jadi kadang yang mungkin aja nggak pernah sholat, cacat lagi. Nah, kemudian ini orang terdekat dan mahramnya. Jangan kita nalkin bini orang, laki kamu nanti. Jadi harus sesama jenis boleh, kawan haji kita boleh. Belum nanti kalau aku sudah parah betul, tolong tampilin. Oke. Satu orang, nggak boleh rame-rame. Satu orang saja. Orang ini para ulama memberikan saran. Utamanya dia wudu dulu, berwudu, suci dia yang mentalkin. Kemudian dilakukan di ruangan yang sepi, senyap, nggak ada suara apapun. Saya sering lihat orang yang sudah parah, ayahnya TV masih hidup, kalau dia nggak paham. Maka kalau nggak dipelajari, nggak mungkin paham. Yang belajar pun belum tentu mampu mengamalkan. Nggak enak saya sama tetangga, nggak enak sama sepi, senyap. Yang nangis-nangis pergi dulu jauh-jauh. Jangan sampai dia mendengar suara tangisan semakin tertekan jiwa. Jangankan lagi sakaratul maut,
Kita lagi sehat aja, anak kita nangis, cucu kita nangis, kita udah gak nyaman nanti. Apalagi lagi sakaratul maut. Sunyi, sepi, senyap. Pelakunya orang yang paling dekat dengan dia yang taat kepada Allah, dia berwudu. Kemudian kalau dia sudah parah, misalnya terserah siapa ya, keadaannya sudah berat, maka posisi tidurnya, duduknya sudah kita kondisikan. Istri kita udah parah sakit, udah berat, dipannya sudah kita letakkan seperti ini menghadap kiblat. Di rumah bisa, di rumah sakit jangan, dokter marah nanti. Kenapa pula kamu pindah-pindahin? Tapi kalau dia izin, boleh atau kami miringkan ke kiblat? Boleh, lakukan. Kepalanya di sini, kaki di sini. Jadi sudah diarahkan. Kemudian kapan tanda-tanda sakaratul mautnya? Yang pertama ketika dia tidak merespon lagi apa yang kita ucapkan. Bukan berarti dia tidur ya, atau pingsan. Tidak respon lagi. Ngopi diam aja. Ini kode keras sama si Anto ada segera dibikin kopi. Mas udah mantan tawa. Nah, jadi kalau dia sudah berat kondisinya, sudah nggak respon, sudah boleh ditagih. Kalau dia marah, kamu ini saya belum mati. Oh iya, itu tuh bisa. Benar mah, iya masih sadar. Kalau dia udah berat, tapi dia masih sadar, dia masih bisa komunikasi, boleh kita tawarkan. Mau nggak saya bacakan Quran? Kalau dia selama ini hobi dengan ngaji, bukan dengan musik, hobinya baca Quran, biasanya mau. Saya tawarkan kawan saya masuk musik ada yang, Pak, Bapak mau nggak saya bacakan Al-Quran? Nganggur dia. Saya tanya sama istrinya, Bapak ini biasanya senangnya baca apa? Ar-Rahman. Saya bacakan Ar-Rahman. Menikmati dia. Ini proses awal supaya dia agak nyaman dengar suara yang menjadi kesukaan. Nah, jemaah rahimakumullah, pada begini, kalau sudah payah, sudah berat, nggak respon lagi, maka orang yang mentalkinkan ini dalam keadaan berwudu tadi, mentalkinkan di telinga kanannya. Boleh duduknya sebelah sini, boleh sini. Kalau calon main ini sudah diletakkan di atas, gampang kita. Kalau nanti di lantai agak susah nunduk ya. Tapi kalau di ranjang, gampang kita. Posisi kita duduk cukup atau kita jongkok. Tangan kiri kita mengusap dahinya, keningnya, untuk menenangkan jiwa. Tangan kita usap dada, karena dia dalam kegelisahan yang luar biasa. Dan kita bahas kemarin, setan datang dengan pasukan lengkap untuk menggoda. Setan datang dari sebelah kanannya berwujud ayah, sebelah kirinya berwujud emaknya. Baru saya sampaikan, ini belum selesai materi. Ibu-ibu sebelah kanan saya langsung, Ustaz, persis kayak yang dialami mak saya. Kapan bu? Waktu mak saya meninggal, saya di sampingnya nungguin, nalkin dia, saya yakin. Nggak berapa lama dia ngomong, nggak tahan saya berat. Saya bilang, mak ngomong sama siapa? Itu sebelah kamu ayahmu. Kan nggak ada siapa-siapa, malam udah. Saya sendiri Ustaz, saya merinding. Mana ayah? Itu sebelah kamu itu. Padahal ayahnya udah lama meninggal. Sebelah kiri itu kakekmu itu. Kenapa mak bilang berat? Dia orang Indo, naruh di badan saya, naruh jaket tebal. Saya bilang jangan berat. Ini baru kemarin hari Jumat sore, pada Jumat pengajian mama di sebuah masjid. Saya cerita apa yang bisa sampaikan, saya alami kayak itu betul. Karena betul lah kata Rasulullah, Inna syaitana yahduru ahadukum min kulli syai'in min sya'ni.
Sesungguhnya setan itu senantiasa mendatangi kalian dalam setiap urusan kalian. Urusan kita yang paling puncak adalah ketika tiba hari kematian. Maka kenapa kita bimbing untuk bantu dia, nolong dia, supaya ada pihak ketiga di antara pertempuran antara malaikat dan para setan. Kita saudara yang membantu, usap keningnya pelan, dadanya dengan penuh kelembutan, kayak orang lagi marah gelisahkan, kita pegang dadanya. Tenang bro, tenang. Lalu dibisikkan di telinga kanannya. Boleh kata ulama ditambah kalimat, walaupun hadisnya lakinu ala mautakum la ilaha illallah, boleh tambah kalimat, ya ikuti saya ya, la ilaha illallah. Jangan buru-buru mengulangnya. Perhatikan wajahnya, lihat responnya. Lihat respon. Oh, gak ada respon, ulang lagi. Ya, dengerin saya ya, ikuti saya ya. La ilaha illallah. Tunggu sebentar, lihat responnya. Gak ada, ulang lagi. Kalau sudah ada respon, di antara responnya itu adalah lidahnya bergerak. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah sebuah kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan. Allah tuh sayang sama kita. Kalimat tauhid la ilaha illallah tidak perlu gerakan bibir. Setiap hurufnya itu tidak ada kan huruf ba misalnya harus bibir. Kan udah banyak tahsin belum kan ya? Sama Ustaz. Siap ba ta. Itu kan perlu gerakan bibir. Kalau la ilaha illallah mutlak hanya gerakan lidah saja. Nanti prakteknya kayak saya mau tidur praktek. Tapi kasih tahu nggak lidah, jangan nggak dikasih tahu nanti la naik kamu latihan nanti. Yang mana nanti latihan di rumah menjelang tidur di tempat tidur, tapi kasih tahu istri. Aku lagi latihan, jangan kaget nanti dia kaget. Udahlah, kayak udah nunggu betul kamu. Jadi saya ulang lagi. Tangan kiri di dahi, di kepalanya dengan penuh kelembutan. Tangan kanan di dada. Boleh kita berdiri atau jongkok di sebelah kanannya, boleh sebelah kirinya. Yang pasti yang kita talkinkan telinga kanannya. Saya ulang. La ilaha illallah. Tunggu sebentar, lihat reaksinya. Oh, belum bereaksi. Boleh tambah kalimat. Ya, ikuti saya ya. La ilaha illallah. Tunggu sebentar, lihat responnya. Oh, lidahnya sudah bergerak. Sudah stop. Jangan diulang lagi. Jadi ada ilmunya. Ada orang nafik, dia sudah mengucap masih aja kata ulama, nanti dia marah, dia kesal. Kita aja kalau sudah orang ngomong sudah bolak-balik, lama-lama marah. Apalagi dia dalam tekanan belajar. Tidak ada mobil. Jangan lama-lama, tak lagi aja. Nah, kalau dia sudah bergerak lidahnya, dia jangan komen apapun, tunggu saja. Kecuali kalau dia ngomong lagi, kacau lagi. Setelah dia bisa mengucapkan itu, walaupun kebanyakan suaranya tidak ada, bunyinya tidak ada, hanya lidah saja. Kata Rasulullah, man mata kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sampai pada kematiannya kalimat terakhir dari mulutnya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Jaminannya jelas. Maka tidak gampang, sehingga perlu dibimbing, dilatih. Nah, jamaah rahimahullah, kalau dia itu sudah bergerak lidahnya, udah
jangan dioperasikan, tunggu aja, jangan ditinggal. Karena pertempuran masih berlangsung antara setan dan malaikat untuk memperebutkan sang caman. Nah, jamaah rahimahullah, kalau dia sudah itu diam tunggu. Tapi kalau dia ngomong ngeracau lagi, dia bilang sahur berapa hari ini. Nah, ulang lagi. Kasih dulu. Memang kalau sampai sudah datang itu agak tidak hilang konsentrasi. Belajar tapi malah sambil ketawa. Nanti praktek itu siapin orang, 2 orang, 1 nanti 1 yang berbicara. Kalau dia ngeracau ngomong yang lain lagi, baru ulang lagi. Kalau dia udah itu terakhir, diam saja, tunggu saja. Jangan dilepas, gantian tunggu. Nah, jamaah rahimahullah, kita diajarkan seperti itu. Jadi jangan lagi mengatakan kepanjangan, cukup Allah saja, tidak ada dalilnya. Nanti banyak yang komen, orang lihat tuh, nggak usah gitu, panjang amat. Kalau yang ngaji itu, ini kadang payah juga prakteknya. Ada abang kita, paman kita hadir di situ. Ayo kamu ini panjang gitu. Atau yang lain ikut-ikutan talqin. Saya lihat di beberapa tempat yang talqin 4-5 orang. Ini bukan yasinan, bukan yasinan, bukan tahlilan. Ini pertempuran terakhir. Saya kalau mau 1 orang saja, pelan dengan penuh kasih sayang. Nah, jamaah rahimahullah, kemudian jangan ditinggal. Kalau dia masih hidup, nyawa masih ada, sekarang meninggal itu pakai getaran otak, kerja otak, bukan lagi hati. Maka tidak ada mati suri dalam Islam, tidak ada. Istilah mati suri dalam agama kita tidak ada. Mati suri itu istilah di dunia kesehatan. Dalam agama kita tidak ada istilah mati suri. Mati itu cukup sekali. Kalau ada orang sudah lama kelihatan mati, gak gerak lagi, tiba-tiba hidup, itu belum mati. Seluruh rohnya belum keluar. Jadi secara agama nggak ada istilah itu. Karena mati hanya sekali. Nah, jamaah rahimahullah, kalau sudah seperti ini sudah selesai, nanti roh itu keluar diikuti oleh pandangan mata. Inna ruhi idza tabi'ul Qur'an. Inna ruhi idza tabi'ul basar. Sesungguhnya ruh itu keluar diikuti oleh pandangan matanya. Jadi secara umum orang meninggal itu matanya melotot. Bukan karena apa-apa. Mata ini panca indera yang paling setia, kata Allah. Dia melihat roh itu keluar. Ulama beda pendapat. Sebagian mengatakan lewat mulutnya, sebagian mengatakan lewat tubuhnya. Malah kita dulu waktu masih bayi lembek, ya. Jadi udah, kalau dia terbuka matanya, maka nutup matanya itu bacaannya Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu bacaannya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah, dia meninggal di atas agama Rasulullah. Apa kan? Termasuk ketika ngangkat jenazah, ketika mikul jenazah, enggak ada mikul jenazah itu la ilaha illallah. Enggak ada dalilnya sama sekali. Itu karena kebanyakan nonton Indosiar. Yang tersinggung ya. Ya hari ini enggak ngangkatnya Bismillahi ala millati Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nanti masukkan ke yang lahannya sama Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang
Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Tapi kalau sambil makan kue agak payah namanya. Nah, jamaah rahimahullah. Jadi tutup. Nanti kita akan lanjut setelah ini. Kalau nanti ada waktu, apa sih yang kita lakukan setelah seluruh ruhnya keluar? Apa mesti kita lakukan? Karena biasanya nangis, panik, nggak karuan. Padahal ada tata cara diajarkan oleh agama. Bagaimana memperlakukan jenazah yang baru saja rohnya keluar sempurna. Kemarin kita bahas tidak ada roh yang gentayangan. Seluruh roh semua kumpul di barzah, alam barzah. Mau mati tabrak kereta, gantung diri nggak ada. Apalagi roh yang balas dendam karena diperkosa, dibunuh, itu karena kebanyakan nonton si manis jembatan Ancol. Oke, sekarang praktek. Waktunya tinggal dikit lagi. Silahkan 2 orang, 1 camatnya, calon menterinya, yang kedua yang mentalkinkannya. Saya tak mau dulu. Kaisan sebagai sang camat. Ya. Kepala ke sana. Kasih bantal biar agak tinggi dikit, biar yang sampingnya ada. Ambil saja. Ayo, kasih saja dulu. Ya. Siapa yang makin? Agak tinggi dikit. Siapa? Nasrul. Ayo Mas. Mainkan. Ayo, kamera. Kalau ada HP nomor jauh. Jadi kamera. Iya. Oke, tangannya lurus saja. Dan tidak ada dalilnya tangan itu diletakkan di atas dada ketika sudah meninggal, tidak ada dalil. Malah nyusahin kita ketika mandikan. Sabar. Ya, kita Mas. Baik, kita akan lihat praktek tampil camat ya. Ya, mulai. Usap Mas, dadanya bangla dengan penuh kasih sayang, dahinya diusap. Jangan diulang-ulang, lihat reaksinya, sudah bergerak belum lidahnya Mas? Ulang lagi Mas. Ya, tambah dikit Mas, ulang. Tenang, dengan kasih sayang telinga kanan ya Mas. Yuk. Responnya gimana Mas? Lidahnya bergerak. Mas, matanya melotot, gimana bacaan untuk mata tadi Mas? Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ayo diumumkan Mas Agus. Ini muridnya cerdas ya. Kayak lama betul, nggak sanggup ya. Jangan tahu nanti labas katanya. Nih, udah paham tata cara itulah. Kemudian jamaah rahimakumullah, ketika ruh sudah keluar sempurna, apa yang kita lakukan? Posisi dia udah tepat tadi. Maka ketika udah sakit keras, dia posisinya udah seperti tadi. Lihat di depan. Yang pertama kita lakukan adalah melepaskan apa yang menjadi aksesorisnya. Gelang, cincin, ikat pinggangnya lepas, ya, semuanya dilepas. Gimana gigi palsunya Ustaz? Kalau bisa dilepas, lepas. Kalau nggak bisa, jangan dipaksa. Baik, saya ulang. Jadi kalau belum sudah sempurna keluar, lepaskan aksesorisnya yang dipakai. Yang penghobi cincin kan biasanya dibawa mati. Lepas.
gelang, jam tangan. Kalau gigi palsu dia bisa lepas, kalau nggak bisa jangan dipaksa. Kalau ada pen kakinya dulu operasi jangan dibuka, ya. Kemudian ikat pinggang lepas. Setelah itu lemaskan persendiannya. Ini nggak pernah kita lakukan. Kenapa sih Ustaz? Itu yang diajarkan oleh agama kita supaya nanti proses pemandiannya mudah. Gimana cara melemaskan persendian? Yang pertama tangannya. Maka tidak ada perintah meletakkan tangan di sini setelah orang meninggal, tidak ada. Boleh di sini, boleh, tidak haram. Tapi sebenarnya lurus lebih utama. Dilemaskan, angkat tangannya, goyang 3-4 kali. Dah selesai. Tangan kiri, ini pelemasan sendi, supaya nanti ketika memandikan itu gak kaku. Lalu kakinya sama, kakinya ditekuk. Coba 3-4 kali lemaskan. Selesai lemaskan. Kemudian boleh diletakkan benda yang berat di antara perut dan dada. Ini untuk menekan kotoran supaya segera bergerak ke bawah. Supaya ketika memandikan nyeboknya kotorannya keluar sempurna. Kalau zaman dulu ditaruh pedangnya di sini, kita pakai pendek kalau mampu. Boleh buku tebal, tapi jangan batu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah kita lakukan pelemasan itu baru ditutup dengan kain panjang. Boleh nggak Ustaz kita lepaskan sekalian bajunya? Boleh, tapi satu tutup sempurna. Tapi kita jarang melakukan itu. Biasanya kita lakukannya di kamar, di tempat pemandian baru kita lepas semua. Sebenarnya di situ tidak boleh. Yang penting ada kain panjang untuk sempurna. Nah, jamaah rahimakumullah, setelah itu tidak ada praktek lain, nggak ada di sana dibakarkan haram lupa. Tapi dia melakukan, mungkin tujuannya karena banyak larangan. Mungkin itu Allah. Karena saya lihat, saya pernah datang di orang meninggal, kaget sini apa di bawah, kayak dufa, bubur di kepala ini. Tapi pakai ini, pakai apa? Nah, kadang kalau lilin, nah, kadang ditaruh ini jenazah itu kita yasin. Baca yasin itu boleh ketika dia belum mati. Masih hidup tawarkan, mak mau nggak saya bacain yasin? Mak kan hobinya yasin nanti tawarin. Kalau sudah meninggal nggak usah. Tutup sempurna, kemudian tutup. Biasanya wajahnya dikasih kain mori. Boleh nggak mencium jenazah Ustaz? Boleh, asal kerabatnya atau mahramnya. Mantannya jangan, ini kamu. Ustaz katanya nggak boleh air mata kena mayit ditambah sisaan. Hadisnya memang mengatakan begitu, tapi memahami hadisnya sesuai dengan pemahaman salafus shalih, orang terdahulu. Innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit disiksa karena tangisan keluarganya kepadanya. Sehingga banyak orang mengatakan, jangan nangis, jangan nangis. Nangis boleh, tapi air matanya jangan kena jenazah. Hadis ini, innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi. Sesungguhnya jenazah mayit ditambah siksanya karena tangisan keluarganya kepadanya, punya dua makna, punya dua sebab. Sebab pertama, sang mayit dulu ketika hidup memang berwasiat minta ditangisi. Nah, ingat ya kawan, kalau ayah meninggal nangis teman-teman kawan. Ngapa ya? Supaya orang tahu di kampung ini ayah idola. Itu sebabnya. Yang kedua, kenapa mayit disiksa karena tangisan keluarganya kepadanya? Karena
tidak pernah membicarakan tentang kematian kepada anak-anaknya, nggak pernah ngomongin perkara mati, nggak pernah mendidik mereka dengan ilmu kematian. Kalau ketemu ngobrol cerita hanya dunia saja. Nah, kamu kerja di mana? Gajimu berapa? Anakmu sudah gede? Jarang kita ini. Cobalah cek di antara kita yang punya anak. Pernah nggak kita ngomongin? Nah, kalau ayah meninggal, ingat ya, nangis boleh, asal jangan jangan meratap. Nah, kamu kan jauh, ini mumpung pulang, ayah kasih tahu. Kalau ayah meninggal duluan, nggak nunggu kamu ya, karena urusan jenazah Nabi menyuruh disegerakan. Ya. Jadi hari ini nyaris tidak ada orang tua yang memberikan ilmu tentang kematian kepada anaknya. Nyaris tidak pernah membicarakan perkara kematian. Yang dibicarakan hanya tentang kehidupan. Kerja di mana? Gaji berapa? Kamu gimana, Nak? Coba kita ajak ngobrol misalkan. Ya, Nabi dengerin ya. Hidup ini sementara, kematian datang tiba-tiba. Kalau maksa sama bapak meninggal duluan kan dia tak tahu nih. Kali ini nggak nunggu kalian kan? Kata Rasulullah, jangan nunggu lama-lama. Ya, kenapa Rasulullah dikuburkan? Karena Rasulullah sibuk sahabat membicarakan siapa penggantinya. Karena ada alam musyawarahnya. Yang kedua, karena sahabat nggak tahu, Nabi nggak pernah kasih tahu para nabi itu kalau meninggal di mana dimakamkan. Yang tahu hanya Abu Bakar, sahabat dekat. Abu Bakar rumahnya agak jauh dari Rasulullah, dia udah telat datangnya. Ketika ketemu Abu Bakar bilang, Nabi pernah bicara dengan aku, kami para Rasul ini kalau meninggal dunia, maka kami dimakamkan di tempat kami meninggal. Nah, Nabi meninggalnya di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau dimakamkan di situ, di kamarnya Aisyah. Oh, baru orang tahu. Setelah itu baru mereka rapat. Agak lama rapatnya. Kenapa? Siapa menggantikan beliau? Karena kaum Muhajirin Ansor itu agak alot musyawarah. Sehingga Nabi kurang lebih 3 hari baru dimakamkan. Kalau kita enggak, segera dimakamkan, jangan nunggu lama-lama. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita enggak dianjurkan sama sekali nunggu anaknya yang di Jakarta, nunggu anaknya di Bandung. Kita diperintah untuk menyegerakan. Kenapa disegerakan kata Rasulullah? Kalau dia orang beriman dan jujur dengan imannya, supaya dia segera mendapatkan kenikmatan dari amal-amal solehnya. Kata para ulama, orang yang meninggal itu ketika dia sudah betul-betul imannya itu jujur, dia tunaikan kewajibannya. Ketika dia sudah meninggal, dia pengen disegerakan urusannya. Seperti seorang anak kecil dibonceng ayahnya menuju ke tempat rekreasi, tempat permainan kesukaannya. Belum parkir motor ayahnya, dia udah pengen loncat. Saking dia pengen mendapatkan permainan itu. Begitulah perbandingannya ketika orang itu taat kepada Allah, dia minta disegerakan. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi anak-anak kita yang jauh kita kasih tahu. Karena banyak saya menemukan nanti nunggu anaknya. Kemarin kawan saya tinggal muda, saya datang sudah kumpulannya orang berapa ratus orang mutasi. Saya tanya sampai sini, Bu, ini kapan mau dimakamkan? Dari kapan? Tinggal disolatkan. Nanti Ustaz nunggu anaknya dari Jogja. Sekarang sampai mana? Jakarta. Dari Jakarta ke kota Bumi apa? Naik bis Ustaz. Ya berat. Kapan? Iya. Mau sampai jam berapa nyampe kota Bumi? Saya kira naik pesawat. Enggak Ustaz, enggak ada tiket. Sekarang lagi nyari bis untuk dari Jakarta ke Merak di berapa? Saya bilang lama itu. Tolong dipertimbangkan. Kalau keluarga besar rapat dulu. Ini lebih saya.
Ya Ustaz, kami sepakat sekarang aja. Sekarang. Saya umumkan. Saya bilang, ini mumpung lagi rame. Kata Rasulullah, jika Anda disolati 40 orang beriman yang tidak pernah berbuat syirik atau pernah berbuat syirik, lalu dia telah tobat kepada Allah, maka seluruh doa-doa yang mereka panjatkan Allah kabulkan. Tapi sayangnya 300 yang takziah yang ngelatin 30 orang. Padahal kemarin saya sampaikan, menyolatkan jenazah itu kata Rasul mendapatkan pahala 1 kiron. Ditanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, kiron apa itu kiron? Sebesar gunung Uhud pahalanya. Gunung Uhud di kota Madinah itu, gunung yang tidak bersambung dengan gunung Ahad, gunung Wahid, gunung berdiri sendiri. Yang sudah ke Mekah, Madinah pasti ziarah ke sana, main healing di sana. Tingginya 1 km lebih, 1000 meter lebih. Panjangnya 7 km. Jadi kalau kita nyolatin jenazah itu pahalanya seperti berimpak sebesar gunung Uhud. Dalam salah satu syarah hadisnya, gunung Uhud yang berisi emas. Bayangkan besarnya pahala sholat jenazah. Tapi banyak orang mengabaikan. Ya, rugilah. Kita pernah nggak sedekah emas kilo? Ini sebesar gunung Uhud. Walaupun hadisnya tidak mengatakan emas, tapi penjelasan mengatakan seperti kalian berimpak emas sebesar gunung Uhud. Bayangkan. Kalau mengatakan makannya 2 kilo. Nah, orang dulu tidak percaya. Rasulullah wafat, sahabat datang kepada Aisyah. Ya Aisyah, apa betul Nabi pernah mengatakan nyolatin jenazah bahaya sekian? Kata Aisyah, betul. Lalu sahabat mengatakan, ya Allah Aisyah, alangkah ruginya kami selama ini sering mengabaikan gak ikut sholat jenazah. Baik, kembali ke tadi. Jadi disegerakan jangan lama. Kenapa? Kalau dia orang baik, maka dia segera mendapatkan kebaikan. Kalau dia orang jahat, maka kalian telah melepaskan dari pundak kalian keburukan-keburukan orang itu. Mana hadisnya? Asri'u bil janazah fa in takun salihah wa khairun tuqaddimunaha alaihi wa in takun ghairu dzalik fa syarrun tadawunahu an riqabikum. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaihi. Juga dalam hadis riwayat Abu Daud, juga At-Tirmizi, banyak perawinya, juga An-Nasa'i. Sahih banget bahasa kita. Apa kata Nabi? Asri'u bil janazah, segerakanlah urusan jenazah. Jika dia termasuk orang yang membuat kebaikan, maka kalian telah menyegerakan kebaikan itu untuknya. Dan jika dia bukan termasuk orang yang baik, dia orang fasik, maka kalian telah melepaskan keburukan-keburukan dari pundak-pundak kalian. Jadi segerakan. Maka kita saya berwasiat pada anak kita kasih tahu lah, minimal sekali. Jadi kenapa tadi jenazah ditambah siksaannya? Karena minta ditarisi. Yang kedua, kita dapat berbicara kematian. Boleh nangis, tidak jadi masalah. Yang penting tidak merata, tidak minyak. Ya Allah, ya Allah, anak saya akan mati dari ya Allah. Kenapa kau ambil ya Allah? Inilah minyak. Nabi ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia, air matanya bercucuran membasahi jenggotnya. Nabi gendong anaknya masukin ke liang lahat sambil nangis bercucuran air matanya. Abdurrahman bin Auf sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, air mata apa ini? Air mata apa ini? Rasulullah letakkan jenazah anaknya Ibrahim, anak terakhir laki-laki ini. Qasim sama Abdullah wafat. Ini harapan terakhir. Ternyata Allah wafatkan juga. Diletakkan yang lalu berkata kepada Abdurrahman, hei Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya mata boleh mengeluarkan airnya, mata boleh meneteskan airnya karena kedukaan, hati boleh jatuh dalam kesedihan, sedih boleh, hanya saja kita tetap menerima ketetapan Allah. Artinya tidak merata. Lalu Rasul mengatakan,
Ya Ibrahim, kematianmu membuat banyak mata yang meneteskan airnya. Sahabat-sahabat lain semua air. Hari ini kita masih banyak. Jangan nangis, jangan nangis, ditahan. Ya, membuncah, tekanan nggak kuat, gedebuk bisa. Sudah bisa, cepat sekali. Nggak terasa, kopi belum habis. Demikian Allah, mudah-mudahan umur panjang. Besok pertemuan berikutnya silahkan tanya jawab dari apa yang kita kaji selama kurang lebih 2 bulan ini. Boleh masalah ini, masalah kematian, bisa jawab, nggak bisa PR untuk kita semua. Kita tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi.